Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robbani. NPM saya 21120065. Saya dari kelas SIM 2101 dan dosen pengampunya Bapak Ihsan Parindure. Hari ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur organisasi komputer. Terdapat judul-judul materinya yang saya akan jelaskan. Yang pertama, ada silabus atau kontrak perkuliahan. Kedua, pengertian dan organisasi komputer. Tiga, ada komputer dan evaluasi kinerja komputer. Yang keempat, ada Central Processing Unit atau CPU. Yang kelima, ada memori. Yang keenam, ada set instruksi. 7, kuis. 8, UTS. 9, bahasa assembly. 10, modul input-output. 11, sistem bus. 12, operasi aritmatika. 13, sistem operasi. 14, penjadwalan prosesor. Yang pertama, silabus dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Organisasi komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Klarifikasi unit komputer. Yang pertama, ada arsitektur non-Neumann, yaitu menggambarkan komputer dengan 4 bagian: unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori dan out masukan dan hasil input output. Yang kedua, arsitektur RISC merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor terbentuk kecil dan berfungsi untuk menegasikan instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur lainnya. Yang ketiga, ada arsitektur CISC, sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah. Yang keempat, ada arsitektur Harvard, menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada arsitektur Blue Gen, sebuah arsitektur yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi, model komputasi arsitektur komputer. Selanjutnya SISD, Single Instruction Single. Model ini hanya menggunakan satu prosesor saja. Selanjutnya SIMD, Single Instruction Multiple Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. MISD, Multiple Instruction Single Data, menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang sama namun mengolah data yang sama. Selanjutnya MIMD, Multiple Instruction Multiple Data, menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Masuk yang ketiga, ada komputer dan evaluasi kinerja komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Terdapat juga struktur komputer. Pertama, memori utama, berfungsi sebagai penyimpan data. Kedua, input-output, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang ketiga, sistem interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Fungsi komputer, yang pertama, fungsi operasi pengolah data. Yang kedua, penyimpanan data. Yang ketiga, pemindahan data. Yang keempat, kontrol. Sejarah komputer dan perkembangan komputer. Generasi pertama, tabung vakum dari tahun 1945 sampai 1955. Yang kedua, generasi kedua atau transistor dari 1955 sampai 1965. Yang ketiga, generasi ketiga, integrated circuit dari tahun 1965 sampai 1960. Generasi keempat, very large scale integration. Kita masuk keempat, Central Processing Unit atau CPU. Pengertian CPU,
CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, adalah komponen keras atau perangkat hardware pemrosesan data utama dalam sebuah komputer. Komponen utama CPU yang pertama, unit logika aritmatika atau ALU, yang melakukan operasi aritmatika dan logis sederhana. Kedua, unit control atau CU, yang mengelola berbagai komponen komputer. Yang ketiga, cache, yang berfungsi sebagai memori berkecepatan tinggi, tempat instruksi dapat disalin dan diambil. Fungsi CPU menjalankan program-program yang disimpan dalam memori untuk utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai perintah. Yang kelima, ada memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat pemrograman dan data-data disimpan. Memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Kedua, ada memori eksternal. Adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Ada juga operasi sel memori. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Yang keenam, ada sel instruksi. Sel instruksi merupakan sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Elemen-elemen instruksi mesin, kode operasi, acuan operan sumber, acuan operan hasil, acuan instruksi berikutnya. Ada juga tipe-tipe operan. Yang pertama, address, 2 number, 3 karakter, 4 logical data. Tipe-tipe atau jenis-jenis instruksi. Data processing, arithmetic dan logic instruction. Data storage atau memory instruction. Data movement atau input-output instruction. Control atau test and break instruction. Yang ketujuh, ada quiz. Yang ke-8, UTS. Kita masuk langsung ke pertemuan 9, bahasa assembly. Bahasa assembly dinamakan sebagai bahasa rakitan yang merupakan bahasa digunakan untuk komputer, namun bahasa ini masuk ke dalam kategori sebagai bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini merupakan konotasi untuk mesin sehingga nanti bisa dibaca oleh manusia. Perintah dasar bahasa assembly menggunakan emulator 8086 model small. Tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program kita. Supaya lebih jelas, model-model yang bisa digunakan adalah pertama Tiny. Jika program Anda hanya menggunakan satu segmen seperti program .com, model ini disediakan untuk khusus program .com. Terus selanjutnya ada small. Jika data dan kode yang digunakan oleh program kurang dari ukuran satu segmen atau 64 KB. Selanjutnya ada medium. Jika data yang digunakan oleh program kurang dari 64 KB tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Selanjutnya ada compact. Jika data yang digunakan lebih besar dari 64 KB tetapi kodenya kurang dari 64 KB. The large. Jika data dan kode yang dipakai oleh program bisa lebih dari 64 KB. Ada hak. Jika data, kode maupun array yang digunakan lebih dari 64 KB. Ada kode. Tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmennya di sini. Kode segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Selanjutnya ada ORG 10H. Pada program COM, perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan atau
memori ditaruh mulai pada offset ke 100H atau 256 byte. Ada JMP. Perintah JMP atau jump ini digunakan untuk melompat menuju tempat yang ditunjuk oleh perintah jump. Adapun sintaknya adalah int20h. Perintah int adalah suatu perintah untuk menghasilkan suatu interupsi dengan sintak. Yang 10 ada modul input output. Modul input output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul input output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dan melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Manajemen perangkat input output mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain sebagai berikut: mengirimkan perintah ke perangkat input output untuk menyediakan layanan akses, menangani interupsi perangkat input output, menangani kesalahan pada perangkat input output, menyediakan interface atau pemakaian. Selanjutnya ada perangkat input output. Pertama, keyboard, menginput karakter, mouse, touchscreen, grab tablet, input gerakan yang diolah menjadi perintah. CD-ROM, input data dengan media CD. Scanner, input data dengan media gambar output. Printer, mencetak file. Monitor, menampilkan data. Speaker, output suara. Fungsi modul input output. Data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Deteksi error ada apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input output akan melaporkan kesalahan tersebut. 11 ada sistem bus. Sistem bus adalah sebuah sistem yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, yaitu CPU, memori, input output. 12 ada operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan operasi dasar bilangan dalam matematika. Cabang ilmu dari matematika ini mengkaji bilangan bulat positif melalui proses penjumlahan. Jenis pertama adalah penambahan yang disimbolkan plus dalam bahasa pemrograman. Penambahan berfungsi jika ingin menambahkan satu operan dengan operan lainnya. Pengurangan. Dalam bahasa pemrograman, pengurangan disimbolkan dengan tanda huruf kurang yang berfungsi untuk mengurangi suatu operan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, perkalian. Perkalian yang disimbolkan dengan bintang dalam bahasa pemrograman. Perkalian berfungsi untuk mengalihkan suatu operan dengan operan yang lain sehingga hasilnya lebih banyak. 4. Ada pembagian. Pembagian yang dalam bahasa pemrograman disimbolkan dengan tanda huruf garis miring. Fungsi pembagian adalah membagi suatu operan dengan operan yang lainnya. Yang ke-13 ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata, penjajah web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama, komputer, DOS, Windows, Linux, Mac OS, smartphone atau handphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android, iOS. Yang terakhir ada penjadwalan prosesor. Penjadwalan prosesor atau algoritmatika penjadwalan. Yang pertama, first come first serve scheduling atau FCFS. Kedua, shorter job first scheduler atau SJF. Yang ketiga, priority scheduling. Yang keempat, round robin scheduling. Yang kelima, multi-level queue scheduling. Selanjutnya, multi-level feedback queue. Terakhir ada two-level scheduling. Baiklah,
segini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya di sini juga masih belajar. Terima kasih.